Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jumpa lagi di Renungan Harian dari Gereja Toraja edisi hari Jumat 28 Agustus dari Bukit Sion Makale. Bacaan hari ini di Gereja Toraja dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sebelum membacanya saya mengajak kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami tahu kami terbatas, banyak godaan bisa merintangi pemberitaan firman Tuhan. Dan karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami semua, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjalani hidup karunia Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 13. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, Fokus pada Yesus Kristus. Fokus pada Yesus Kristus. Fokus itu artinya memandang pada satu arah saja, atau berpikir pada satu arah saja, atau berbuat, bekerja pada satu bidang saja. Contoh, kalau petani dia bekerja khusus menanam padi, tidak mengerjakan hal-hal yang lain, hari ke hari, minggu ke minggu hanya mengurus soal menanam padi, itu namanya fokus.
Tetapi kalau dia sambil bekerja menanam padi, sambil juga menjadi sopir, sambil juga berkebun dan mengerjakan banyak hal yang lain, itu namanya tidak fokus. Nah, fokus pada Kristus artinya tidak menyimpang ke arah lain, pada ajaran-ajaran yang lain. Dan kondisi ini dijumpai di jemaat Tesalonika. Karena rupanya jemaat di Tesalonika menerima rumor, menerima isu bahwa hari Tuhan, yakni kedatangan Kristus yang kedua, telah terjadi. Hari Tuhan, hari di mana Yesus Kristus datang, disebut dalam bahasa Yunani parousia. Hari kedatangan Kristus untuk menghimpunkan orang-orang yang mati dan orang yang hidup. Orang yang mati dikumpulkan bersama orang yang hidup, tentu dibangkitkan kembali yang sudah mati. Lalu bersama orang yang hidup yang percaya kepada Kristus dibawa ke sorga, ke langit yang baru, bumi yang baru. Sebaliknya yang tidak percaya dihakimi, dihukum selama-lamanya. Nah, tentang hari Tuhan ini ada isu yang masuk ke jemaat Tesalonika bahwa hari itu telah terjadi. Maka Paulus ingatkan jemaat Tesalonika untuk tidak mau disesatkan oleh siapapun dan dengan cara apapun. Karena sebelum hari Tuhan itu terjadi, sebelum Kristus datang yang kedua, jelas akan terjadi murtad. Itu disebut di ayat 3. Akan ada murtad, orang yang menyangkali imannya dan tidak lagi percaya kepada Kristus. Bahkan akan ada waktunya muncul orang yang menyatakan diri sebagai Allah, sebagai yang harus disembah dan dipuja. Ayat 4. Dan itu juga pernah terjadi dalam sejarah di mana Raja Antiochus IV membuat patung dirinya dalam bait Allah di Yerusalem pada tahun 168 before Christ, sebelum Masehi, sebelum Yesus. Jadi akan ada waktunya orang muncul sebagai orang yang dipuja sebagai Allah. Juga akan datang waktunya ada tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, bahkan rupa-rupa tipu daya kepada orang-orang yang akan binasa, yang harus binasa, karena mereka tidak menerima kebenaran yang menyelamatkan dalam Kristus. Orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran dalam Kristus dan suka kejahatan pasti dihukum. Nah, tentang hal ini Yesus juga memperingatkan itu kepada para muridnya di Lukas pasal 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jadi Yesus juga sudah mewanti-wanti supaya para murid tidak mau disesatkan oleh siapa saja dan dengan cara apapun. Jadi yang jelas akan terjadi murtad sebelum hari Tuhan datang. Pertama akan ada murtad, orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Kristus. Akan ada orang yang merasa diri sebagai Allah, ditinggikan, disembah, dipuja. Tanda-tanda mujizat-mujizat palsu dan tipu daya. Dan itu akan diterima oleh orang-orang yang memang tidak percaya kepada Kristus dan harus binasa. Maka itu saudara-saudara, fokuslah pada Kristus. Karena penyesat-penyesat bisa saja ada di sekitar kita. Iblis bisa menggunakan siapa saja dan dengan berbagai cara untuk menipu kita. Karena itu jangan mudah tergoda pada tipu daya iblis, terutama jika jelas-jelas kita bisa melihat kejahatan dan kebencian ada dalam tipu daya itu. Karena iblis pasti penuh dengan kejahatan dan kebencian. Maka tugas kita adalah memupuk iman percaya kita pada Kristus. Terus-menerus berdoa, membaca,
mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan dalam hidup sehari-hari. Waspadalah karena tipu daya pasti ada. Waspadalah karena murtad pasti terjadi. Waspadalah karena banyak orang mengklaim bahwa dialah Kristus, dialah Tuhan. Waspadalah. Songsonglah kedatangan Yesus yang kedua yang pasti akan datang, pasti akan terjadi, tetapi waktunya tidak ada yang tahu. Pupuklah iman kita, percaya kita, rajinlah membaca firman Tuhan Alkitab, renungkan setiap hari, berdoa kepada Kristus setiap hari, fokuslah pada Kristus, agar kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memelihara kami dan biarlah iman kami makin kuat, makin tertuju kepada Kristus Yesus sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Karena Dia telah berkorban sampai mati agar kami tidak binasa. Seperti Dia bangkit mengalahkan kematian, demikianlah kami juga akan mati namun akan bangkit dan masuk ke langit yang baru, bumi yang baru. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja Tuhan di muka bumi terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini, agar makin banyak orang yang memperoleh keselamatan dan tidak binasa. Berkati gereja Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga atau organisasi, bersatu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan dalam Kristus. Berkati negara kami, pemerintah kami, seluruh elemen masyarakat, bahkan dunia ini yang berjuang bersama-sama melawan virus corona. Suatu waktu nanti obat dan vaksinnya bisa ditemukan. Berkati banyak orang yang dilanda musibah, dilanda bencana, kemiskinan, kekurangan. Tolonglah mereka dan ajar kami mengasihi mereka. Tuhan mengenal masing-masing kami dalam rumah tangga, pekerjaan, tanggung jawab, rencana-rencana. Kiranya kami jalankan sesuai dengan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah, pulihkan mereka, kuatkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita selalu dihibur oleh Roh Kudus penghibur sejati. Dan juga yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu, mensyukuri anugerah kehidupan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, ampuni salah dosa kami sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari Jumat 28 Agustus 2020. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.